Om Swastiastu sahabat Titian Dharma. Halo teman-teman spiritual dan pecinta budaya Bali. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kembali bersama Blijul. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat mendalam dan penuh makna dalam tradisi Hindu di Bali, yaitu Banten Saiban, atau sering juga disebut Mejotan. Yuk, mari kita selami bersama. Pernahkah kalian melihat orang Bali, terutama ibu-ibu, yang selalu menyisihkan sedikit makanan yang baru dimasak di beberapa titik rumah sebelum mereka sendiri makan? Nah, itulah yang disebut Mesaiban atau Mejotan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah selesai memasak atau bahkan sebelum kita menikmati hidangan lezat di meja makan. Dan percayalah, sebaiknya memang Mesaiban dulu, baru deh kita makan. Kok bisa begitu sih? Ternyata ada dasar filosofisnya loh. Dan ini dikutip dari Bhagavad Gita. Percakapan ketiga, sloka 13. Yang baik makan setelah upacara bakti akan terlepas dari segala dosa, tetapi menyediakan makanan lezat hanya bagi diri sendiri, mereka ini sesungguhnya makan dosa. Wah, dalam banget ya maknanya. Ini mengajarkan kita untuk tidak egois dan selalu berbagi. Jadi makna dan tujuan dari Mesaiban ini bukan cuma sekadar rutinitas, tapi merupakan penerapan ajaran kesusilaan Hindu yang mengajarkan kita untuk selalu bersikap aner sangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan ambek paramerta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri kita. Ini adalah wujud rasa syukur atas semua anugerah yang Hyang Widhi berikan kepada kita. Bayangkan, makanan yang kita nikmati setiap hari adalah sumber kehidupan, dan dengan Mesaiban kita mengakui dan menghormati sumber kehidupan itu. Yadnya Sesa atau Mesaiban juga bermakna bahwa sebagai manusia, setelah selesai memasak, kita wajib memberikan persembahan berupa makanan. Ini bukan hanya tentang terhubung dengan Tuhan, tapi juga dengan seluruh manifestasinya dan makhluk ciptaannya, termasuk alam semesta beserta isinya. Intinya, Mesaiban adalah salah satu cara untuk menyucikan jiwa kita, untuk menjalin hubungan harmonis dengan semua unsur kehidupan. Lalu, seperti apa sih Banten Saiban itu? Jangan bayangkan yang rumit-rumit ya. Banten Saiban ini adalah persembahan yang paling sederhana. Biasanya, menggunakan daun pisang kecil yang diisi dengan nasi, sedikit garam, dan lauk pauk yang baru saja kita masak hari itu. Nggak ada lauk khusus yang harus ada. Jadi benar-benar disesuaikan dengan apa yang ada di dapur. Meskipun sederhana, ada juga loh tingkat kesempurnaan dalam Mesaiban. Yadnya Sesa yang sempurna itu biasanya dihaturkan, lalu dipercikan air bersih sebagai simbol pemurnian, dan disertai dupa menyala sebagai saksi dari persembahan kita. Tapi, kalaupun tidak sempat dengan air dan dupa, itu juga tidak masalah. Karena esensi dari Yadnya Sesa itu sendiri memang dibuat sangat sederhana agar mudah dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Yang penting niat tulusnya ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas, di mana saja sih kita harus menghaturkan Saiban ini? Ada 5 tempat penting yang melambangkan Panca Mahabhuta, yaitu 5 elemen dasar pembentuk alam semesta. Pertama, pertiwi atau tanah. Biasanya ditempatkan di pintu keluar rumah atau pintu halaman. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Bumi yang telah menyediakan segalanya. Kedua, apah atau air. Ditempatkan di sumur atau tempat penampungan air. Ini bentuk syukur kita atas air yang selalu ada untuk kehidupan. Ketiga, teja atau api. Ditempatkan di dapur, tepatnya di tempat memasak seperti tungku atau kompor. Penghormatan kepada Agni sebagai sumber energi dan pemurnian. Keempat, bayu atau angin, ditempatkan pada beras atau di tempat nasi. Ini simbol kehidupan dan kekuatan. Kelima, akasa atau ruang, ditempatkan pada tempat sembahyang kita, seperti pelangkiran atau pelinggih. Ini adalah tempat kita menghubungkan diri dengan yang ilahi. Selain itu, menurut Manawa Dharma Sastra, ada juga beberapa tempat lain yang wajib kita saiban. Di antaranya sanggah pamerajan, tempat suci keluarga, dapur, jeding, tempat air minum di dapur, batu asahan, lesung, dan sapu. Kenapa di tempat-tempat ini? Karena kelima tempat terakhir ini dianggap sebagai tempat di mana kita secara tidak sengaja melakukan himsa karma setiap hari, yaitu melukai atau membunuh makhluk hidup, baik binatang maupun tumbuhan. Misalnya saat kita mengulek bumbu,
membersihkan lantai, atau mengambil air. Dosa-dosa kecil yang tak sengaja kita lakukan saat mempersiapkan hidangan sehari-hari itu, kata Manawa Dharma Sastra Adhyaya 99 dan 75, bisa dihapuskan dengan melakukan yatnya sesa. Luar biasa bukan? Sebuah tradisi yang begitu indah dan penuh kebijaksanaan. Terakhir, ada juga doa khusus saat melakukan mesaiban, tergantung kepada siapa yatnya sesa itu ditujukan. Untuk yatnya sesa yang ditujukan kepada Hyang Widhi melalui Istadewata, yaitu yang ditempatkan di air, dapur, beras nasi, dan pelinggih pelangkiran, doanya adalah Om Atma Tattawatma Sudhamam Swaha Swasti Swasti Sarwa Dewa Sukha Pradhana Ya Namah Swaha, yang berarti Om Hyang Widhi sebagai paramatma daripada Atma, semoga berbahagia semua ciptaanmu yang berwujud dewa. Sedangkan untuk yatnya sesa yang ditujukan kepada simbol-simbol Hyang Widhi yang bersifat buta, yaitu yatnya sesa yang ditempatkan pada pertiwi tanah, doanya Om Atma Tat Tuatma Sudhamam Swaha Swasti Swasti Sarwa Bhuta Kala Durga Sukha Pradana Ya Namah Swaha, yang artinya Om Sang Hyang Widhi, engkaulah paramatma daripada Atma, semoga berbahagia semua ciptaanmu yang berwujud buta, kala, dan durga. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa mesaiban atau mejotan dalam tradisi Hindu di Bali adalah sebuah tradisi luhur untuk mempersembahkan makanan yang baru kita masak kepada Tuhan beserta manifestasinya terlebih dahulu. Baru kemudian kita sendiri yang menikmatinya. Semua ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, sekaligus upaya menebus dosa atas segala tindakan yang tak sengaja melukai hewan dan tumbuhan dalam proses pengolahan makanan. Sebuah praktik spiritual yang luar biasa, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar kami senang membuat konten edukasi Hindu seperti ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om Rahayu.